Shalom dan selamat pagi anak-anak ibu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah anak-anak, apakah anak-anak sudah siap belajar? Jika sudah siap belajar, disiapkan alat perlengkapan belajarnya anak-anak. Dan jika sudah disiapkan, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Pada tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Pada pertemuan ini kita akan membahas muatan SBDP. Dan silakan disimak materinya anak-anak. Nah, materinya tentang gerak dalam tari. Banyak sekali gerakan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Contohnya gerakan-gerakan tersebut dapat kita tiru menjadi gerakan tari. Gerakan kegiatan sehari-hari yang bisa dilakukan seperti menyapu, mengepel, menjemur pakaian, dan mengelap jendela. Nah, itu merupakan gerakan alam yang sering kita tiru menjadi gerakan tari. Kemudian ada pula gerakan alam yang sering kita tiru seperti gerakan pohon yang ditiup angin, dan juga gerakan hewan yang dapat kita tiru menjadi gerakan tari. Nah, anak-anak dalam melakukan gerakan tari, posisi dalam tarian itu sangat penting anak-anak. Jadi anak-anak jika menari, anak-anak bisa menirukan posisi duduk ataupun posisi berdiri. Nah, anak-anak ibu, setelah anak-anak menentukan gerakan tari yang ingin anak-anak lakukan, dan juga setelah anak-anak menentukan posisi pada saat menari, dan ada juga yang dapat kita lakukan, yaitu menentukan jenis pola lantai. Nah, anak-anak, berikut ada jenis pola lantai yang biasa dapat dipakai, dan yang pertama adalah pola lantai lurus ke samping, atau biasa dilakukan dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Dan pola lantai ini biasanya disebut pola lantai diagonal. Nah, selanjutnya pola lantai lurus ke depan. Nah, biasanya dilakukan ini mulai dari belakang ke depan ataupun ke depan ke belakang. Nah, pola lantai ini biasa disebut dengan pola lantai vertikal. Dan pola lantai yang ketiga adalah pola lantai serong ke kiri atau serong ke kanan. Atau pola lantai ini biasa dilakukan ditarik dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya ke kanan dan ke kiri. Dan pola lantai ini juga biasa disebut dengan pola lantai lurus diagonal. Selanjutnya pola lantai yang berikut, pola lantai berbentuk V. Nah, pola lantai bentuk V ini anak-anak dapat kita perhatikan bahwa pola lantai ini merupakan gabungan dari pola lantai serong ke kiri dan serong ke kanan. Nah, selanjutnya pola lantai berbentuk lingkaran. Dan pola ini anak-anak biasa juga disebut dengan pola lengkung. Dan untuk melakukannya, biasanya ada yang dilakukan dengan lingkaran penuh maupun juga dengan setengah lingkaran. Nah, anak-anak, dari pelajaran ini anak-anak dapat kita simpulkan bahwa posisi tari itu ada dua, yaitu posisi duduk dan berdiri. Dan juga tentang pola lantai. Nah, ada pola lantai lurus dan juga ada pola lantai melengkung. Untuk pola lantai lurus seperti dilakukan dari kiri ke kanan atau ke depan ke belakang atau serong kiri dan kanan. Sedangkan pola lantai melengkung itu dilakukan dengan bentuk lingkaran atau setengah lingkaran. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita anak-anak. Semoga anak-anak dapat mengerti penjelasan dari ibu. Nah, untuk tugas anak-anak hari ini, keterampilan kinerja praktik, anak-anak akan menentukan 2 gerakan sehari-hari. Nah, jika anak-anak sudah menentukan 2 gerakan yang anak-anak ingin lakukan, kemudian anak-anak juga gunakan 2 pola lantai dalam tarian anak-anak nantinya, dan juga diiringi dengan iringan musik
dan tariannya anak-anak dalam bentuk rekaman video ya anak-anak. Dan anak-anak juga bisa nanti melihat contoh gerakannya di classroom, di link yang ibu akan bagikan di classroom, dan anak-anak bisa mempelajari gerakan-gerakan tersebut. Dan untuk batas pengumpulannya, anak-anak bisa melihat nanti batas pengumpulannya. Sekian dan terima kasih anak-anak, tetap semangat dan giat belajar, dan selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, membantu kedua orang tua di rumah. Dan anak-anak ibu, sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.